Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insania. Ini adalah episode spesial dari S3 Sharing Sore-sore atau yang biasa kita sebut S3 Plus. Terasa spesial karena hari ini juga merupakan edisi perdana. Dan kali ini kita bakal membahas topik yang menarik dari dunia pendidikan, yaitu internasionalisasi kampus. Dan saya juga nggak sendirian, sudah hadir dua narasumber dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Yang pertama ada Bapak Dr. Ismail Tahir PhD, selaku Dekan Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik. Dan juga ada Ibu Siti Afriyanti Hakunji MPD, selaku PLT Kepala Kantor Urusan Internasional, sekaligus Ketua Panitia Internasional WIC UBM. Halo Pak Ismail, halo Bu Siti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini dulu Pak? Alhamdulillah baik. Ibu? Juga sama baik juga. Alhamdulillah juga baik ya. Untuk saat ini kesibukannya lagi sibuk apa aja nih Pak, Bu? Kebetulan kita dalam waktu yang dekat ini kita sementara mempersiapkan tahun akademik semester ganjil 2025-2026. Jadi sementara khususnya untuk di fakultas kita sementara mempersiapkan pemetaan dosen dan juga mata kuliah. Jadi selain itu juga kita sementara mempersiapkan kegiatan International Week. International Week, Iya, di bidangnya Ibu tadi Iya, ya. benar. Kalau Ibu lagi sibuk apa nih? Ya itu International Week tadi itu Pak, karena ada 3 rangkaian acara, jadi mungkin akan sangat hektik, jadi kita sudah jauh-jauh hari sudah mempersiapkan. Tapi tahan dulu ya, jangan dulu di-spill, karena nanti kita bakal bahas setelah ini. Iya, benar. Oke, kita langsung aja ke topik hari ini. Kalau bicara visi besar UBM, saya dan juga pemirsa pastinya penasaran banget nih. Sebenarnya internasionalisasi di kampus itu dimaknai seperti apa sih oleh UBM dan apa motivasi utamanya sampai UBM mendorong program ini dengan begitu serius? Ya, kalau kita melihat konsep dari internasionalisasi itu sendiri ya, kalau kita bisa melihat konteks internasionalisasi di perguruan tinggi itu merupakan salah satu upaya dari perguruan tinggi untuk membuka diri. Nah, bukan saja membuka diri, tapi juga mencoba untuk memberikan peluang dan juga kolaborasi baik di dunia akademik maupun non-akademik. Oke, jadi jelas ya sahabat Insania dan juga sobat S3 Plus, internasionalisasi ini memang bukan sekedar ikutan tren, tapi memang sudah menjadi arah besar kampus. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal programnya sendiri, pasti banyak yang penasaran juga program internasionalisasi apa saja yang sudah dijalankan oleh UBM sejauh ini, dan biasanya strategi apa sih yang bakal dipakai untuk UBM dalam membangun kerjasama dengan universitas di luar negeri. Ibu, silakan. Programnya banyak, mulai dari KKM internasional. Jadi tadinya programnya KKN kan biasanya yang familiar yang kita dengar, tapi kami mengganti huruf N itu jadi M, jadi kuliah kerja mandiri berstandar internasional. Jadi mahasiswa dari UBM itu kami kirimkan ke luar negeri untuk menjalankan KKN selama 30 hari gitu. Iya. Okay. Selain itu juga kita punya student exchange, itu pertukaran mahasiswa dari Filipina, dari Malaysia gitu. Ada kolaborasi research juga, otomatis dosen-dosen yang dari luar negeri bisa kami datangkan ke sini dan juga melakukan kolaborasi research dengan dosen-dosen yang ada. Oke, ini dengar-dengar kan juga bakal ada International Week UBM ya di tahun ini. Iya. Di bulan apa, Bu? September. Sebenarnya sudah 2 kali Pak. Jadi tahun kemarin juga ada International Week, tahun ini adalah tahun kedua untuk International Week. Apa bedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya? Partisipannya lebih banyak. Jadi kalau student yang kemarin itu apa ya, Pak Ismail sendiri juga ikut turnya bersama, tur wisata, tur budaya, itu Pak Ismail yang mengantarkan hanya 5 mahasiswa asing. Nah, tahun ini kami punya 17 mahasiswa asing yang datang. Iya. Jadi yang tahun kemarin itu sebenarnya kita menerima mahasiswa asing itu dari kampus University Malaya dan juga dari BPSU. Nah, persebarannya adalah mahasiswa yang join pada tahun kemarin itu bukan saja dari mahasiswa yang notabene orang Malaysia gitu ya, tapi juga ada beberapa mahasiswa yang studi di sana sebagai international students. Ada yang dari China, terus juga ada yang dari Bulgaria. Iya. Nah, mereka-mereka ini datang. Jadi persebarannya itu beberapa negara yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan student exchange kita yang tahun kemarin. Oke. Kalau saya dengar juga kan untuk di tahun ini nggak cuma 1 hari ya pelaksanaan kegiatan International Week-nya itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan juga Bu apa aja nih rangkaian kegiatannya dari awal sampai nanti penutupan.
Jadi kita namakan International Week itu jadi dalam seminggu full, bahkan sampai 2 minggu full itu ada kegiatan internasionalisasi, baik itu tour, student exchange. Jadi akan mulai dari kedatangannya ke Gorontalo, jadi kami jemput langsung di bandara, lalu habis itu ada welcoming ceremony, lalu ada malam budaya gitu, cultural night gitu. Jadi lalu datang lagi dosennya, itu akan melakukan research gitu. Oh, nggak cuma mahasiswanya? Iya, jadi dosennya juga. Dosen itu 6 dosen ya, Iya, Pak ya? 6 dosen. Jadi selain program student exchange, kita juga ada program visiting lecture. Nah, visiting lecture ini lebih fokus ke dosennya. Jadi dosen asing itu datang ke kita, jadi kita ada kolaborasi gitu. Jadi selain mereka nantinya akan diskusi terkait kolaborasi riset, nanti mereka juga akan ngajar di sini. Jadi dalam waktu kurang lebih seminggu itu ada jadwal mereka khusus. Nanti mereka ditempatkan di beberapa fakultas. Nah, kebetulan untuk tahun ini kita nanti akan ada 3 hosting fakulti. Nah, itu yang pertama itu ada Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik, kemudian ada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, dan juga Pasca Sarjana. Nah, nantinya Pasca Sarjana ini juga akan kolaborasi dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di UPM. Oke, terkait juga dengan pertanyaan tadi mengenai strategi ya. Kalau misalnya dari UBM sendiri itu, apakah ada kerjasama juga dengan stakeholder lain atau dari pihak-pihak lain? Untuk strategi kami mulai dari hubungan, misalnya ada conference di luar, misalnya gitu Pak. Jadi dari dosen kami misalnya melakukan conference di luar, nah itu akan membangun kerjasama dengan pihak-pihak mitra kami. Dan kalau misalnya ada kami biasanya kan ada mitra kayak koneksi pertemanan gitu antara dosen dan itu bisa kami lakukan kerjasama mitra gitu. Sejauh ini waktu itu kami pernah di Ukraina itu Pak. Jadi iya, jadi ada kebetulan kan kepala kantor kami Bu Ayu itu menjalin hubungan koneksi pertemanan gitu dengan pihak Ukraina. Lalu dari Dubes Ukraina itu langsung menghubungkan kami di kampus-kampus Ukraina itu. Jadi iya, itu strateginya. Nah, melakukan MOU juga pastinya gitu. Jadi penandatanganan kerjasama. Nah, setelah itu kami follow up lagi. Jadi tidak hanya di dokumen saja, kami harus merealisasikan secara nyatanya. Oke, saya ke Pak Ismail lagi. Kalau untuk pesertanya di tahun ini dari mana saja gitu? Karena saya dengar juga terbuka untuk umum dan ada juga pemaparan jurnal ilmiah atau apa itu? Iya, jadi selain kita akan ada program student exchange dan juga visiting lecture, nanti kita akan ada 1 hari full, itu ada kegiatan international conference. Nah, untuk kegiatan international conference ini sudah kita laksanakan tiap tahun. Jadi untuk tahun ini sudah udah tahun yang ke-8. Jadi sejak tahun 2018 kalau nggak salah ya, kita secara annually ya kan kita melaksanakan internasional seminar ini. Nah, untuk terkait partisipannya, karena ini terkait international conference, jadi partisipannya itu bukan saja dari Indonesia, ada juga partisipan dari luar negeri. Nah, salah satunya adalah mereka-mereka tadi yang student exchange dan juga yang dosennya itu turut berpartisipasi juga. Nah, mereka bukan saja sebagai audiensnya, tetapi juga sebagai keynote speaker-nya juga, ada beberapa dari situ. Nah, selain itu, kegiatan mereka juga bukan saja di international conference tersebut, nanti akan ada juga kuliah umum. Nah, kuliah umum ini juga akan diikuti oleh beberapa mahasiswa yang ada di UBM. Wah, ini luar biasa sekali. Jadi memang sudah ada langkah nyata ya yang langsung dirasakan oleh mahasiswa maupun juga dosen. Oke, nah sekarang kalau kita geser sedikit ke mahasiswa, keuntungan paling besar apa sih yang bisa mereka rasakan dengan adanya program internasionalisasi ini dan sejauh apa respon dan juga antusias sendiri dari mahasiswa Universitas Bina Mandiri Gorontalo? Kalau kita bicara terkait strategi yang sudah kita bahas tadi dan juga implementasi dari kerjasama maupun kolaborasi yang telah kita laksanakan, nah kebetulan kita seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Rian tadi, kita sudah melaksanakan KKM internasional. Nah, untuk KKM internasional tahun ini merupakan KKM internasional yang kedua. Nah, kemarin di tahun 2024 kita sudah melaksanakan
program yang sama, tepatnya di University Sains Malaya. Nah, durasi waktunya juga sama, kurang lebih sebulan. Dan juga untuk tahun ini sama juga, durasinya juga sebulan. Tetapi untuk tahun ini kita lebih untuk programnya dipusatkan di University Malaya. Nah, di sana mereka selain kegiatan pengabdian, mereka juga ada kegiatan riset dan juga kegiatan-kegiatan akademik yang ada di lab seperti itu. Wah, ini tentunya seru banget ya, jadi mahasiswa UBM punya peluang global tapi tetap bisa mengangkat identitas lokal. Iya, betul. Oke, tapi kan namanya keluar negeri ya atau berinteraksi dengan budaya baru itu pasti ada tantangan juga ya. Biasanya dari mungkin curhatan-curhatan dari mahasiswa UBM dalam menghadapi tantangan, apa aja sih tantangannya, entah mungkin soal bahasa, adaptasi atau dan juga bagaimana kampus mengatasinya. Pastinya dari bahasa ya Pak. Jadi karena memang bahasa Inggris kan memang bahasa asing kalau secara di Indonesia memang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Jadi memang tantangannya di situ. Tapi untuk dari kita sendiri dari UBM itu memfasilitasi mahasiswa untuk belajar bahasa asing. Jadi sebelum mereka, contohnya KKM internasional tadi, sebelum berangkat ke Malaysia misalnya, jadi sudah ada pelatihan. Jadi iya, misalnya 1 minggu kami bekali dengan les bahasa Inggris terus. Jadi secara basic misalnya mereka setidaknya bisa ngomong sedikit-sedikit, Bisa berinteraksi. Iya, gitu Pak. Gitu. Jadi kami persiapkan dulu. Apalagi digitalisasi juga kan Pak. Jadi kami concern juga di bahasa dan digitalisasi. Jadi kami adakan pelatihan juga dari segi skill komputernya juga. Sebenarnya tiap tahun itu kita kalau tema secara spesifik itu kita lebih mengangkat terkait pengabdian dan juga penelitian gitu, karena output dari kegiatan KKM internasional ini selain mereka belajar secara secara nyata gitu kan, baik pengabdian maupun penelitian, mereka di akhir program itu nanti mereka akan ada satu output gitu ya. Kalau di tahun kemarin kita outputnya adalah mereka buat suatu artikel yang nantinya bisa dipublikasi di jurnal. Nah, sesuai dengan pengamatan dan juga pendampingan kami kurang lebih beberapa bulan terakhir, itu ada beberapa tulisan dari mahasiswa KKM internasional tahun kemarin, itu tulisannya itu sudah dipublikasi di jurnal yang bereputasi gitu, baik nasional maupun internasional. Dan ini juga tulisannya itu ada kolaborasi dengan dosen, baik dosen internal maupun dosen luar negeri. Jadi kolaborasi antara mahasiswa, dosen, itu sudah diimplementasikan melalui program KKM internasional ini gitu. Yang nantinya tema yang kami usung adalah kita menciptakan suasana kolaborasi yang bersifat global, namun juga ada kontribusi secara nyata untuk lokal. Berdampak untuk lokal. Berdampak juga untuk lokal. Tadi mengangkat identitas lokal ya. Nah, ini yang jadi menarik juga nih. Jadi mahasiswa memang benar-benar didampingi biar tetap pede juga di level internasional ya Pak ya. Oke, saya ke Ibu Rian. Kalau misalnya kita geser ke dunia dosen, tadi kan juga dari mahasiswa ya. Kalau kita bergeser ke dunia dosen dan juga kurikulum, pasti ada dampaknya juga ya. Sejauh mana internasionalisasi ini bisa berpengaruh pada pembelajaran di kelas, dan apakah dosen juga dapat kesempatan untuk kolaborasi akademik dengan luar negeri ataupun juga internasionalisasi tadi? Sejauh mana berpengaruh karena misalnya di dalam kuliah itu Pak, semester 1 di semester awal-awal kami memfasilitasi mahasiswa untuk punya mata kuliah wawasan global. Jadi setiap mahasiswa kami bekali ada sedikit pengetahuan global yang harus mereka ketahui. Dan untuk kurikulum dari dosen juga, karena kami datangkan dosen asing ke sini dan kami melakukan conference internasional juga, dari dosen juga kalau kami biasanya
menyebutnya dosen belajar bahasa Inggris, jadi ada pengantar bahasa Inggris juga di betul. sebelum memulai Iya. perkuliahan gitu Pak. Jadi misalnya openingnya pakai bahasa Inggris gitu. Jadi sejauh itu untuk influence internasionalisasinya itu. Yang sebelumnya pembelajarannya itu biasanya itu hanya monolog, Iya. monolingual gitu ya, Iya. Tapi sejauh ini setelah kita ada program internasionalisasi gitu ya, jadi untuk proses pembelajaran maupun kegiatan dalam kelas itu sudah berbasis bilingual Iya. gitu. Dan selain itu juga dampak yang dirasakan baik dosen maupun institusi adalah ataupun kurikulum gitu ya, ini akan sangat membantu juga dalam proses akreditasi gitu ya. Nah, karena untuk kegiatan kita kolaborasi secara global ataupun internasional itu merupakan salah satu poin yang sangat penting juga untuk proses akreditasi. Oke, ini jadi makin penasaran deh kalau misalnya buat para siswa ya yang nantinya akan melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, pengen kepo-kepo ataupun juga pengen tahu, pengen ngelihat aktivitasnya seperti apa di Bina Mandiri, itu bisa dilihat di mana Pak? Mungkin ada sosial medianya atau websitenya yang bisa di-spill juga ke pemirsa. Kami punya sosial media di Instagram ada jadi mahasiswa juga berperan aktif itu Pak di sosial media. Jadi ada mahasiswanya juga. Iya, Iya, jadi betul. mahasiswa juga bikin akunnya juga, misalnya KKM Internasional itu juga punya akun IG-nya, punya akun TikTok-nya gitu. Jadi bisa di kepo-kepo, itu banyak sekali konten-konten mahasiswa itu juga. Ya. Spill Ya, namanya. kalau untuk nama akun kampus sendiri ya, itu Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Ya, jadi teman-teman cukup ketik aja di search bar gitu ya, atau di menu pencarian itu bisa langsung ketik saja Universitas Bina Mandiri Gorontalo, akan muncul. Dan beberapa mungkin bisa menggunakan hashtag gitu ya, UBM Gorontalo atau UBMG, itu akan muncul beberapa konten-konten yang sudah diupload yang berhubungan dengan akun-akun, baik akun secara resmi maupun akun yang dibuat oleh mahasiswa seperti itu. Jadi biasanya selain kayak tadi kegiatan KKM internasional, mereka punya akun sosial media sendiri gitu ya. Beberapa prodi maupun fakultas pun itu punya akun, baik akun Instagram maupun akun Facebook gitu. Kalau untuk websitenya? Ya, untuk websitenya sendiri itu bisa mengunjungi laman ubmg.ac.id. Ya, itu bisa dilihat visi misi UBM, kemudian beberapa program studi yang ada di kampus, kemudian beberapa kegiatan-kegiatan juga. Biasanya kegiatan di-upload juga di situ. Kegiatan KUI juga, kantor urusan internasional, di-upload juga di website tersebut. Ini karena tadi juga sempat ngebahas tentang siswa yang nantinya juga akan melanjutkan ke perguruan tinggi ya, ataupun juga masuk ke Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Nah, pasti pada penasaran juga ada fakultas apa aja dan jurusan apa aja di UBM. Gimana Pak Dekan? Ada fakultas apa Ya, aja Pak mungkin Dekan? bisa saya spill dulu dari fakultas saya ya. Fakultas sendiri. Ya, kebetulan saya posisinya sekarang sebagai dekan di Fakultas Pemerintahan dan Sektor Publik atau biasa disingkat dengan FPSP. Nah, di situ kita punya 4 program studi. Nah, program studi yang pertama itu adalah S1 Hubungan Internasional. Nah, kebetulan S1 Hubungan Internasional ini kita punya mahasiswa internasional, Pak. Iya, kebetulan tahun ini kita 1 orang mahasiswa internasional dari Timur Leste, gitu. Jadi dia alhamdulillah gabung dengan kita dan memilih program studi S1 Hubungan Internasional. Dan alhamdulillah juga pihak kampus memberikan scholarship full, gitu. Jadi akomodasi, kemudian juga tuition fee itu sudah di cover oleh pihak universitas, gitu. Kemudian selain S1 Hubungan Internasional, kita punya D4 APD atau Administrasi Pemerintahan Daerah, gitu. Kemudian program studi yang berikutnya kita punya D4 atau Sarjana Terapan ASP, Akuntansi Sektor Publik. Dan yang terakhir adalah kita punya program studi MKP, Manajemen Kontrak Pemerintahan. Manajemen Kontrak Pemerintahan. Oke. Kemudian di fakultas lain juga kita punya Fakultas Ilmu Pendidikan dan Budaya, gitu ya. Nah, kita punya beberapa program studi juga, seperti program studi pendidikan khusus, gitu ya. Kemudian juga kita memiliki program studi ilmu lingkungan ya.
Dan juga di fakultas lain juga kita punya fakultas teknologi, ilmu sains, dan kesehatan gitu. Nah, kita punya beberapa program studi juga, ada S1 Gizi, kemudian ada S1 Farmasi, ada D3 Analis, dan juga ada S1 Administrasi Rumah Sakit. Dan fakultas yang berikutnya kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, dan kita punya program studi S1 Manajemen, S1 Bisnis Digital, gitu ya. Kemudian S1 Administrasi Bisnis. Dan yang nggak kalah penting juga, kita punya pasca sarjana. Nah, pasca sarjana kita punya program studi S2 Manajemen. S2 Manajemen. Dan yang menariknya juga tadi di jurusannya Bapak juga ada hubungan internasional ya? Iya, betul. Ya. Di Gorontalo saya itu masih hal yang baru juga ya, hubungan internasional. Kebetulan untuk program studi ini satu-satunya di Gorontalo itu hanya di UBM. Baru satu-satunya di Gorontalo, luar biasa. Di Sulawesi pun itu kalau nggak salah hanya di Unhas ya. Jadi selain Unhas, kemudian UBM. Jadi bisa jadi hanya ada 2 di Sulawesi. Di Unhas sama UBM. Oke, kalau sekarang lagi tahap apakah sudah mulai buka pendaftaran atau apa Pak? Untuk penerimaan mahasiswa baru kita sementara sekarang sudah masuk dalam proses SPPKMB. Ya, jadi mahasiswa baru itu sementara persiapan untuk ospek seperti itu. Namun untuk adik-adik yang ingin ya atau masih ingin mendaftar itu masih terbuka pendaftarannya sampai bulan Agustus, akhir Agustus. Masih ada kesempatan dong ya? Masih ada kesempatan untuk adik-adik yang ingin melanjutkan perkuliahan di UBM. Iya, dan yang pastinya juga buat yang misalnya nanti baru dengerin podcast ini di bulan setelah Agustus, mau tertarik tetap bisa nantinya. Bisa, ya. Tunggu tahun ajaran baru. Tahun ajarannya. Oke, saya kembali lagi ke Ibu Rian. Bagaimana cara UBM memastikan bahwa internasionalisasi ini tidak hanya menjadi sebuah branding, tapi benar-benar bermanfaat untuk mahasiswa dan juga dosen? Kami dari kantor urusan internasional sendiri itu punya survei, Pak. Jadi kami survei ke mitra, kami survei ke mahasiswa, kami survei ke dosen-dosen yang melakukan kolaborasi. Dari survei ini, kamu lihat respon dari mitra, respon dari mahasiswa itu. Nah, kami ambil evaluasi dari situ. Jadi tidak hanya branding saja internasionalisasi, tapi kami cek benar sampai dampaknya ke setiap dosen, setiap mahasiswa, dan setiap mitra atau tidak. Gitu. Jadi dari survei ini. Ya. Oke, kalau untuk rencana jangka panjang dari UBM dalam internasionalisasi ini ke depannya seperti apa? Jangka panjangnya mungkin kolaborasi, kerjasama itu bisa lebih luas lagi. Dan kebetulan sekarang kepala kantor kami sedang melaksanakan postdoktoralnya di Jepang. Jadi siapa tahu mungkin besok bisa ada kerjasama dengan salah satu universitas yang di Jepang gitu. Karena sekarang kan kerjasamanya masih di Asia Tenggara ya Pak ya. Iya, jadi betul. siapa tahu bisa lebih besar lagi mitra kerjasamanya. Ya, sebagai contoh juga kalau tahun kemarin kan kita implementasi dari kerjasama itu kan di Malaysia untuk program KKM itu di USM University Science Malaysia gitu ya. Nah, untuk tahun ini kita perluas lagi ke gitu, di mana kita tahu bahwa ini merupakan salah satu kampus di Malaysia juga yang bisa dibilang ya kampus top gitu ya. Gitu. Oke, balik lagi ke Pak Dekan nih. Bagaimana internasionalisasi ini bisa membantu lulusan UBM ini lebih kompetitif di dunia kerja dalam persaingan global saat ini tentunya? Ya, tentunya program internasionalisasi ini sangat dibutuhkan khususnya untuk para alumni ataupun para lulusan UBM nanti gitu ya. Karena selain pengalaman yang mereka miliki gitu ya, nah kita juga sudah menerapkan terkait persyaratan bahasa yang harus mereka penuhi sebelum mereka lulus. Nah, untuk persyaratan bahasa ini, nah mereka sudah diwajibkan untuk mengambil tes TOEFL gitu ya. Nah, TOEFL ini sudah berbasis TOEFL yang ITP gitu ya. Jadi tes TOEFL bukan saja dibuat oleh pusat bahasa kami, tapi juga kita gandeng pusat TOEFL ya, pusat tes yang berbasis internasional. Nah, di mana untuk sertifikat yang mereka punya nanti itu bisa diakui gitu ya, bisa digunakan misalnya mereka ingin melanjutkan studi gitu ya, melanjutkan studi misalnya S2 gitu ya.
kalau mereka ingin apply beasiswa. Nah, sertifikat ini bisa digunakan sebagai syarat gitu ya. Nah, selain itu juga kalau mereka ingin melamar kerja, nah di mana pekerjaan itu membutuhkan skill gitu ya, berbahasa asing khususnya bahasa Inggris. Nah, ini bisa digunakan juga seperti itu. Makanya salah satu strategi ataupun langkah yang sudah kami lakukan adalah dengan membekali mahasiswa dengan kemampuan berbahasa asing. Kemampuan berbahasa asing. Ya, ini kan dalam hal internasionalisasi ya. Nah, ini juga sebenarnya ini pertanyaan pribadi saya dan juga rasa penasaran saya, boleh saya tambahin ya? Iya, silakan. Oke, mungkin saya juga punya pertanyaan, ya mungkin masih masuk juga di internasionalisasi tadi, apalagi di tengah perkembangan zaman yang sekarang juga di era teknologi, digitalisasi, kemajuan AI dan sebagainya. Nah, kalau pandangan dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo seperti apa dan juga seperti apa dukungannya kepada mahasiswa terkait hal-hal tersebut? Nah, kalau kita melihat terkait perkembangan zaman sekarang ya, di mana digitalisasi itu sangat sudah ada di mana-mana, apalagi penggunaan AI. Nah, di sini kita sebagai dosen kita mendampingi mereka, gitu ya, mendampingi mereka ketika mereka menggunakan AI seperti itu ya. Jadi salah satu bentuk langkah yang kita ambil adalah kita mendampingi mereka, seperti apa penggunaan AI seperti itu ya, dan gimana mereka menggunakan AI tersebut. Nah, iya, secara bijak gitu ya. Karena proses pembelajaran ini kita tidak hanya berfokus pada teori saja gitu ya, atau secara monoton dalam ruang kelas gitu, tapi juga kita untuk kegiatan pembelajaran itu lebih bervariatif, di mana kita mengikuti perkembangan zaman. Iya. Gitu. Ada tambahan? Iya, jadi tidak memerangi perkembangan zamannya. Jadi kita ikut mendampingi. mendampinginya. Jadi bukan menolak secara tegas bahwa tidak boleh pakai AI gitu. Tapi kalau misalnya perkembangan zaman sekarang sudah menggunakan AI ya tidak masalah. Cuman ada beberapa misalnya tulisan mahasiswa atau harus outputnya memang mahasiswa yang buat. Jadi ya tetap itu dari mereka gitu. AI cuma sebagai ide-idenya saya, cari referensinya saja, gitu. Tapi tetap ide aslinya dari originalnya iya, tetap betul. harus dari mahasiswanya sendiri. Salah satu strategi juga yang kita laksanakan adalah, atau yang kita lakukan adalah ketika kita memberikan tugas ataupun tulisan-tulisan kepada mahasiswa, nah kita tidak menerima secara mentah-mentah saja, tapi kita cek gitu ya, kita cross check apakah tulisan ini benar-benar dibuat oleh mahasiswa atau dibuat oleh AI gitu ya, karena kadang kita menggunakan salah satu software gitu ya. Kalau yang berdasarkan pengalaman saya gitu ya, saya menggunakan Turnitin gitu ya untuk mengecek hasil dari karya mahasiswa ini, apakah tulisan ini di-generate oleh AI atau enggak gitu ya. Terus juga dilihat tingkat plagiasinya gitu ya. Kalau tingkat plagiasinya udah lebih dari misalnya 20% gitu ya, nah otomatis ini sudah kita warning gitu ya ke mahasiswa bahwa tulisan ini perlu direvisi gitu. Agenda paling dekat juga kan ini adalah International Week tadi ya, Bu ya. Kalau untuk tiketingnya ataupun juga peserta yang ingin mendaftar seperti apa? Kalau International Week itu yang kayak tadi saya jelaskan bahwa ada 3, itu student, visiting lecturer, dan yang itu adalah seminar internasional yang ada tiketingnya gitu. Jadi kami membuka jika ada teman-teman atau mahasiswa yang di luar sana ingin bergabung bersama kami untuk ikut seminar internasional, nanti bisa langsung kepo aja atau cari informasinya di sosial media UBM itu sendiri ya, di IG-nya juga sudah ada, nanti ada flyernya, itu ada barcode untuk pendaftarannya di situ. Ya, dan biasanya juga di informasinya tersebut atau di flyernya sudah ada kontak personnya, gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ataupun Bapak Ibu yang ingin join khususnya International Conference ya, karena ini merupakan konferensi yang bertaraf internasional ya. Teman-teman yang berpartisipasi baik sebagai partisipan ataupun sebagai presenter nanti itu akan dapat sertifikat. Nah, sertifikatnya itu sudah bertaraf internasional. Ada barcode-nya juga ya. Dan seminar kali ini Pak itu sangat bagus jika diikuti oleh guru-guru karena temanya itu SDGs number 4, itu quality quality of education. Jadi ngomongin soal pendidikan semuanya. Jadi relate untuk kalau para pendidik gitu. Dan ini tentunya juga
mendorong pembangunan berkelanjutan sendiri di daerah ya tentunya. Oke, hampir kelupaan nih, negara mana saja yang bakal ikut dalam kegiatan kali ini? Ada yang dari Jepang, ada yang dari Amerika, ada yang dari Malaysia, Thailand, bukan Thailand, Filipina, dari Filipina. China juga ada China ya? juga Iya ada. ada juga. Itu jadi beberapa Jadi negara ikut. kegiatan ini hybrid ya. Iya. Jadi selain teman-teman dosen asing dan juga mahasiswa asing yang datang secara langsung untuk mengikuti kegiatan International Week ini kurang lebih seminggu full, kita juga akan ada partisipasi dari keynote speaker ya, keynote speaker dari Jepang tadi Iya. gitu. Nanti beliau akan ikut dengan kita itu secara online. Online. Ya. Ikut secara online. Baik, ini untuk mungkin juga ada pemirsa yang penasaran ya, sejauh ini ada cerita-cerita menarik apa saja dalam mendampingi mahasiswa di KKM Internasional mungkin dari Bapak dan Ibu? Oh, yang mendampingi Pak Mail, Iya. yang berangkat langsung ke Malaysia. Iya, kebetulan pengalaman saya setelah mendampingi adik-adik itu kurang lebih 2 kali ya. Karena tahun kemarin itu KKM Internasional pertama di USM, kemudian tahun ini KKM Internasional di UM. Nah, sebelum cerita tentang pengalaman gitu ya. Nah, secara pasti kita yang ada di UBM, khususnya di KUI, Kantor Internasional UBM, itu kita membekali ya, jadi ada pembekalan atau pre-departure untuk adik-adik. Nah, di kegiatan pre-departure ini kita sudah membekali baik dari segi bahasa maupun cross cultural understanding gitu ya, atau pemahaman budaya gitu. Nah, pengalaman yang kami dapatkan adalah adik-adik itu sangat antusias dalam mengikuti programnya tentunya gitu ya. Meskipun mungkin ada beberapa budaya yang mungkin agak baru untuk mereka gitu ya. Ya, meskipun Malaysia itu kan bahasanya Negara tetangga. Melayu gitu ya. Mungkin agak mirip-mirip dengan bahasa Indonesia. Tapi ketika orang-orang sana itu ngomong itu kadang kita agak bingung juga. Iya ya, kalau saya secara pribadi ketika ketemu dengan orang-orang sana, mendingan saya ngomong pakai bahasa Inggris aja, gitu ya, daripada kalau mereka ngomong, iya gitu ya, kalau mereka ngomong bahasa Melayu, itu kadang agak sulit juga untuk ditangkap. Nah, hal ini juga dialami oleh adik-adik mahasiswa, gitu ya, karena di sana selain budayanya mungkin agak sedikit berbeda, dan juga beberapa bahasa juga yang harus mereka perlu adaptasi gitu. Nah, selain itu juga selain penguatan bahasa Inggris dan juga pemahaman budaya, tentunya juga mereka perlu untuk memahami situasi ataupun kondisi baik secara akademik maupun non akademik di sana. Karena pengalaman baru-baru ini mereka lebih banyak kegiatannya itu di lab gitu. Nah, untuk kegiatan lab itu mereka melakukan eksperimen gitu ya. Adik-adik yang di program studi farmasi mereka ke ke lab farmasi juga. Jadi mereka melihat obat-obat di sana gitu ya. Kalau adik-adik yang program studi gizi, mereka juga melihat seperti apa profesor-profesor di sana itu melakukan riset dan juga eksperimen. Nah, mereka diajarkan juga seperti apa pembelajaran di sana. Ada hal-hal baru juga yang didapatkan Iya, dari hal baru mahasiswa, yang pengalaman mereka, baru ya. gitu. Ada tambahan mungkin dari Ibu Rian, pernah dengar cerita-cerita dari mahasiswa? Cerita dari kebetulan yang tahun kemarin ya Pak ya. Tahun kemarin pas setelah kami jemput dari bandara itu kan ada sharing section dulu gitu dengan mahasiswa. Nah, ternyata mahasiswa menjawab seperti ini. Jadi ternyata setelah kami ke sana, Ibu, misalnya kami di sini adalah seseorang, ternyata kami di sana bukan siapa-siapa gitu. Karena ya cuman sendirian gitu di negara orang gitu. Dan ternyata dari budaya antrinya, Pak. Jadi dari mahasiswa itu bilang, ternyata kami selama di Gorontalo ya kalau mau makan, misalnya ada prasmanan gitu mau makan ya udah main ambil aja gitu. Ternyata di sana budaya antrinya tuh sangat ketat sekali gitu. Walaupun anak kecil ngantri depan ya tetap harus didahulukan dia karena dia di depan gitu kayak gitu. Jadi cerita menarik dari tahun 2024 kemarin. Kalau untuk International Week sendiri ataupun juga yang tadi menghadirkan student exchange dan juga visiting lecture, ini yang pertama kali atau sudah tahun yang kedua? Oke, kalau ada pengalaman sebelumnya? Oh, pengalaman sebelumnya
mungkin dari mahasiswa Filipina ya Pak ya. Iya. Dia belajar bahasa Gorontalo. Jadi setiap Iya. jadi setiap datang ke sini apa katanya itu ya Pak ya? Walalah habari gitu ya. Iya, jadi pokoknya kalau mau bahasa sama dia diajari bahasa Gorontalo. Mereka juga mengajarkan juga ya Pak ya di SMA SMA. Nah, itu juga setiap datang ketemu orang walalah habari gitu katanya. Selain itu juga kita selain memperkenalkan bahasa lokal atau bahasa Gorontalo, kita juga ada kelas BIPA gitu ya. Jadi kelas bahasa Indonesia untuk penutur asing gitu ya. Jadi meskipun durasi waktu yang mereka alami di sini terhitung singkat gitu ya, tetapi harapannya pembelajaran yang mereka dapatkan itu sangat berdampak gitu. Nah, hal ini juga diimplementasikan ke mahasiswa internasional yang ada di kita sekarang. Nah, sebelum mahasiswa ini melakukan atau mengikuti perkuliahan, kita bekali dengan kelas bahasa Indonesia. Kelas bahasa Indonesia. Dan menariknya juga saya sempat dapat kabar bakal ada pertukaran budaya juga seperti kita memperkenalkan Karao, seperti itu ya Bu ya. Selamat Karao. Wah, ini menjadi hal yang positif juga tentunya bagaimana kita bisa mengenal juga dunia luar, tetapi mereka juga bisa mengenal seperti apa budaya kita. Baik, ini karena kita juga dibatasi oleh durasi, mungkin terakhir Bu dan juga Bapak harapan ke depannya dalam program internasionalisasi di Universitas Bina Mandiri Gorontalo ini seperti apa? Harapan ke depannya semoga UBM semakin luas dalam hubungan internasionalnya dengan mitra-mitra yang lain, dan juga pastinya semoga UBM juga bisa lebih memfasilitasi lagi mahasiswa untuk ada kolaborasi secara internasional dengan baik itu mahasiswa di luar negeri atau misalnya dosen luar negeri gitu, seperti bikin artikel yang KKM internasional itu. Apa Mail? Ya, harapannya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini itu terus dilaksanakan tiap tahun gitu ya, karena kalau kita berkaca dengan kegiatan international conference gitu ya, ini kita sudah laksanakan kurang lebih sudah yang ke-8 kali. Jadi harapannya untuk program yang hampir sama seperti student exchange, kemudian visiting lecture, ini juga dilaksanakan secara terus-menerus gitu ya. Iya, betul. Oke, dan ini juga semakin menarik juga karena sejalan dengan tagline-nya Universitas Bina Mandiri Gorontalo sebagai kampus pelopor kemandirian, profesional dan mengglobal. Terima kasih banyak untuk Dr. Ismail Tahir MPhD dan juga untuk Ibu Siti Afrianti Hakunci MPD yang sudah sharing di episode perdana kali ini. Terima kasih banyak buat pemirsa yang sudah setia menonton obrolan pada kali ini. Saya Aditya Septiawan pamit beserta juga dengan narasumber pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Bye-bye.